Pernahkah kalian merasakan penyesalan yang begitu dalam hingga rasanya seperti ada lubang menganga di dada? Aku pernah, dan lubang itu tidak pernah tertutup hingga hari ini. Namaku Arya, dan ini adalah cerita tentang bagaimana aku kehilangan cinta pertamaku. Tepat 5 menit setelah aku akhirnya berani mengungkapkan perasaanku. Ya, 5 menit, 300 detik yang mengubah hidupku selamanya. Sebelum kalian lanjut mendengarkan, aku mau tanya, apa kalian punya seseorang yang ingin kalian ungkapkan perasaan tapi masih ragu? Kalau iya, wajib dengerin cerita ini sampai habis. Like dulu videonya, subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena apa yang akan aku ceritakan mungkin akan mengubah keputusan kalian hari ini. Semua bermula 2 tahun lalu. Aku mahasiswa semester 4 jurusan arsitektur. Hidupku monoton, kampus, kos, sampai dia muncul. Namanya Alia, mahasiswi baru pindahan dari Jakarta. Pertama kali aku lihat dia di perpustakaan kampus, sedang kesulitan mencari buku referensi untuk tugas studio. Permisi mas, tahu nggak di mana section buku tentang sustainable architecture? Suaranya lembut, matanya berbinar penuh semangat. Dan saat itu, tanpa aku sadari, hidupku mulai berubah. Kami jadi sering bertemu. Awalnya tidak sengaja, di perpus, di kantin, di studio. Lama-lama jadi disengaja. Aku hafal jadwal kuliahnya. Dia hafal spot favoritku di perpus. Arya, kamu kok selalu ada ya tiap aku butuh bantuan? Candanya suatu sore. Kebetulan aja kali, jawabku bohong. Padahal aku sengaja nongkrong di perpus 3 jam hanya untuk menunggunya datang. 6 bulan berlalu, kami semakin dekat. Alia sering cerita tentang mimpinya membangun rumah ramah lingkungan, tentang kampung halamannya di Bandung, tentang adiknya yang cerewet, dan aku menyimpan setiap ceritanya seperti harta karun. Art, menurutmu cinta pada pandangan pertama itu ada nggak sih? Tanyanya random suatu malam saat kami lembur bareng di studio. Jantungku dak-dikduk. Kenapa nanya gitu? Soalnya, sudahlah, nggak jadi. Harusnya aku kejar, harusnya aku tanya lebih lanjut, tapi aku pengecut. Takut salah sangka, takut merusak pertemanan kami. Semester 5 dimulai, ada yang berubah dari Alia, dia jadi sering melamun, sering membatalkan janji belajar bareng, sering terlihat sedih. Lia, kamu kenapa sih? Ada masalah? Tanyaku khawatir. Kalau misalnya aku harus pergi jauh, kamu bakal sedih nggak? Pergi kemana? Papaku dapat tawaran kerja di Singapura, dan kemungkinan besar kami sekeluarga pindah. Duniaku seakan runtuh. Kapan? Bulan depan. Bulan depan? Secepat itu? 3 minggu berlalu dengan cepat. Aku masih tidak berani bicara. Setiap mau ngomong, lidahku keluh. Setiap mau chat confession, jempolku kaku. Sampai H3 kepergiannya. Besok aku mau ke kampus terakhir kali. Ketemu yuk, pesannya malam itu. Aku tidak bisa tidur. Ini saatnya. Sekarang atau tidak sama sekali. Pagi itu, 15 November, hujan deras. Tapi aku nekat ke kampus. Di tangan kiriku ada surat yang aku tulis semalam. Di tangan kanan ada sketchbook berisi gambar-gambar rumah impian yang pernah dia ceritakan. Rencanaku sederhana. Berikan hadiah itu lalu ungkapkan semuanya. Aku lihat dia di gazebo dekat danau kampus. Sendirian, basah kuyup. Lia, kamu kehujanan? Dia menoleh. Matanya sembab. Aku tunggu dari tadi. Kupikir kamu nggak datang. Maaf aku mau bilang sesuatu. Dia memotong. Aku nggak mau pergi dengan menyesal. Jadi aku harus bilang ini sekarang. Dia menarik napas dalam. Aku suka kamu, Dari pertama kita ketemu di perpus. Aku sengaja pura-pura nggak tahu letak buku itu. Aku sengaja sering ke perpus hoping ketemu kamu. Aku, aku tidak biarkan dia menyelesaikan kalimatnya. Aku peluk dia, erat. Aku juga, Lia. Aku cinta kamu. Dari dulu, dari awal. Dia menangis di bahuku. Aku menangis di bahunya. Hujan deras mengguyur kami berdua, tapi tidak ada yang peduli. Kenapa baru sekarang, Kenapa harus saat aku mau pergi? Maafkan aku pengecut. Tapi Lia, kita bisa long distance. Aku bisa, aku harus jujur. Aku sakit. Aku melepas pelukannya, menatapnya bingung. Sakit apa? Leukemia stadium 3, makanya papa dapat tawaran di Singapura untuk pengobatanku. Dunia seakan berhenti berputar. Sejak kapan?
3 bulan lalu. Aku nggak mau bilang karena aku nggak mau kamu deket sama aku karena kasihan. Lia, aku harus pergi sekarang. Papaku udah nunggu di parkiran. Tunggu, ini aku sodorkan sketchbook itu. Aku gambar ini untuk kamu, rumah impianmu. Dia membukanya. Air mata mengalir semakin deras. Ini indah sekali. Lia, tunggu aku ya. Aku janji akan susul ke Singapura. Kita hadapi ini bareng-bareng. Dia tersenyum. Senyum paling sedih yang pernah aku lihat. Jangan janji yang gak bisa kamu tepati, Aku serius. Dia mencium pipiku. Lembut. Singkat. Aku pergi dulu ya. Thank you for finally saying it. Dia berlari meninggalkanku. Meninggalkan gazebo. Meninggalkan hujan. Meninggalkan hatiku yang hancur berkeping-keping. Aku kejar dia sampai parkiran. Tapi mobilnya sudah melaju pergi. Itu terakhir kalinya aku melihatnya. 2 minggu kemudian, aku dapat kabar dari temannya. Alia meninggal di Singapura. Komplikasi saat treatment. Tubuhnya tidak kuat. Dalam tasnya, mereka menemukan sketchbook yang aku berikan. Dan surat dariku yang bahkan belum sempat dia baca. Ibunya mengirimkan foto halaman terakhir sketchbook itu padaku. Di sana Alia menulis dengan tangan gemetar. Untuk Arya, cinta pertama dan terakhirku. Terima kasih sudah membuatku merasakan dicintai di 5 menit terakhir sebelum aku pergi. Those 5 minutes worth a lifetime. Alia, itulah kisahku. Kisah tentang 5 menit yang mengubah segalanya. 5 menit yang terlambat. 5 menit yang akan aku sesali seumur hidup. Untuk kalian yang masih punya kesempatan, jangan tunggu. Jangan biarkan ego dan ketakutan menghalangi kalian. Karena kalian tidak pernah tahu kapan kesempatan itu akan hilang selamanya. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian, tolong share ke semua orang yang perlu mendengarnya. Like video ini sebagai reminder untuk diri kalian sendiri. Dan komen, apa yang akan kalian lakukan setelah mendengar cerita ini? Subscribe channel ini, karena setiap cerita yang aku bagikan adalah reminder bahwa hidup terlalu singkat untuk menyimpan perasaan. Ingat, penyesalan terbesar bukan karena cinta yang ditolak, tapi cinta yang tak pernah diungkapkan. Jangan biarkan 5 menit kalian terbuang sia-sia.